Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab 2 Samuel pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Boleh dikatakan keempat terakhir ada hubungan kisah dengan Daud. Atau boleh dikatakan fotokopi dari pasal. Orang penulis kitab ini merasa ada beberapa yang perlu ditambahkan agar kita mengenal Daud lebih dalam lagi. Hari ini kita melihat di pasal 23. Sebelumnya dikatakan Daud menjadi seorang raja, bagaimana dia menanggung dosa atas keluarga Daud, atas keluarga Saul. Bagaimana dia menghentikan bencana dan kisah itu tidak ada awal latar belakang dari sejarah itu. Dan hari ini kita melihat di 23 Mazmur syukur dari Daud, dan juga tidak menyatakan sejarah latar belakang sejarah di seluruh kisah Daud di bagian yang mana. Ada kemungkinan dia setelah lepas dari tangan Saul, ia menulis syair ini untuk Allah seperti di pasal 22. Hari ini kita melihat ini di pasal ini saat kembali menambahkan tambahan. Kitab tambahan. Setelah kitab selesai ditambahkan. Hari ini 23 juga tambahan dari kitab, dan ini dibagi dua bagian. Ayat 1 sampai dengan 7 Mazmur dari Daud, 8 sampai dengan 39 mengatakan pahlawan-pahlawan Daud. Di sini saya merenungkan satu tema. Daud dia orang yang bukan sempurna, dan juga ia bukan pahlawan yang seorang diri. Dia bisa mendirikan kerajaan Daud karena Allah memberikan kepada dia banyak para pemimpin atau pahlawan baginya. Dan juga Daud bukan orang yang sempurna, walaupun ia orang yang berkenan bagi Allah. Ia menjadi raja, yang pertama dia ingat yaitu tabut Allah dan membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Dan perkara yang kedua, dia mau membangun bait untuk Allah. Jadi kita melihat Daud menjadi raja, hatinya mengarah pada Allah. Dan juga di zaman Saul sangatlah berbeda, sangat jauh. Tidak merasa Daud begitu mengasihi Allah dan peduli akan perkara Allah. Dia hanya memikir diri sendiri bagaimana mendirikan kerajaannya. Jadi dia bukan termasuk orang yang berkenan bagi Tuhan. Bagi orang yang berkenan bagi Allah, belum tentu dia orang yang sempurna. Dia hanya orang yang berkenan bagi Allah. Di sini kita dikatakan orang dunia semuanya berdosa, tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita tidak perlu perkara Daud kita disempurnakan. Dia banyak hal yang baik untuk kita pelajari, tetapi dia bukan orang yang sempurna. Karena dia demikian, jadi kelihatan sangat nyata. Kalau kita berkata kita menghadapi Daud yang sempurna,
maka kita tidak melihat akan bayangan hidupnya. Maka kalau kita seperti di scan, maka akan terlihat bayangan atau titik-titik berkas, menjadikan satu gambaran seperti LD. Dan sejarah Daud mempunyai bayangannya sendiri. Dan juga kita melihat dia orang yang sangat nyata, dia sangat mengasihi Allah. Demikian juga dia berdosa. Dan yang dalam hidupnya mempunyai celah. Tetapi Allah berkata kepada Daud, "Aku mengampuni dosamu." Tapi dosa ini masih terus mempengaruhi seluruh keluarga Daud, kerajaan Daud. Kita lihat perkataan Daud yang terakhir dari ayat 1 sampai dengan ke-7. Perkataan yang terakhir ini seperti satu warisan. Kalau aku orang Hong Kong atau orang zaman sekarang, kalau kamu memberikan warisan, apa yang kamu pikir? Membagikan warisan. Dan harta warisan bagaimana dibagi? Ini sesungguhnya bagi anak cucu bukan hal yang terpenting. Kita melihat hari ini Daud memberikan perkataan yang terakhir ini sangat penting. Di dinasti Daud terus berlalu, perkataan ini terus diingat. Dari harta benda lebih berharga lagi. Ayat pertama dikatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ini dikatakan dia diangkat tinggi. Sesungguhnya dia adalah anak Isai. Dia juga adalah orang Israel. Dia di kelompok salah satu di Bethlehem, anak Isai. Dia adalah orang Israel yang dia juga adalah manusia, tetapi dia diurapi Allah. Dan Allah mengangkat dia menjadi tinggi dan memakai dia untuk mengembalakan orang Israel. Dia mendapatkan diangkat tinggi bukan dengan dia sendiri yang merampas kedudukan raja, tetapi dia melakukan misi untuk mengembalakan umat bagi Allah, umat Israel. Dia di kedudukan yang tinggi memimpin negara. Dia diurapi Allah Yakub. Allah Yakub, dia di seluruh Israel yang ia diurapi. Dan dia dipisahkan dan dikhususkan menjadi pemazmur yang disenangkan di Israel. Sedikit raja berkata bahwa ia disenangi Israel. Pemazmur yang disenangi oleh Israel. Dia menyatakan, dengan memazmur dia menyatakan hidupnya. Waktu dia menulis dan menyanyikannya, saya merasa alasan dengan Daud. Yang Daud tinggalkan untuk kita, yaitu hal yang terpenting, yaitu mazmur-mazmurnya. Ya, seperti di kitab Mazmur, bisa kita melihat bagaimana kegiatannya dengan Allah dan bagaimana dia memuji Allah. Dia bersyukur di hadapan Allah, dia menyesal di hadapan Allah, dia berseru dan mencurahkan pengalaman hidupnya yang di paling rendah. Kita melihat Daud orang yang sangat
nyata. Mungkin kita tidak merindukan seperti Daud menjadi raja, tetapi di Mazmur, bagi kita setiap orang memiliki faedah. Yang kedua dikatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraannya, dikatakan firman-Nya ada di lidahku. Sangat jelas Mazmurnya Daud juga dipengaruhi dijamah oleh Roh Tuhan. Apalagi dikatakan yang terakhir, ya ia dicurahkan akan firman Tuhan, maka dia adalah seorang nabi. Dia di dalam Mazmurnya Allah menyatakan kehendaknya. Itu dan ia memanggil Allah sebagai gunung batu Israel. Seperti di kitab 2:22 kemarin, dimulai dengan awal dan akhir dikatakan Allah Israel adalah gunung batu Israel. Gunung batu ini konsepnya sangat penting. Banyak orang dalam hidupnya turun naik, sangat tidak tegar. Hubungan kamu dan aku juga demikian. Kamu merasa hari ini kamu bisa senang, besok dia akan menjadi sedih. Hari ini kamu bisa dianggap sebagai teman, besok bisa menjadi kamu orang lawan. Daud berkata, hanya satu gunung batu Israel yang kokoh selamanya. Dan hubungan kamu dengan Allah ini selamanya kokoh. Walaupun seberapa banyak gelombang dalam hidupmu, hubungan Allah dengan kita tetap tidak berubah. Dia adalah gunung batu yang bisa tempat kita berlindung. Kita bisa berdiri di atasnya. Dia dikatakan bagaimana seorang raja yang benar atau adil. Saya merasa bukan hanya dia berkata untuk diri sendirinya dan juga berkata untuk keturunan berikutnya para raja. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Kekuasaan itu adalah senjata yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa takut akan Allah, senjata ini sangat mudah menyakiti orang lain. Seperti kita kalau naik perahu membawa perahu dengan menggunakan 2 buah dayung yang sangat besar, itu tidak begitu besar. Tapi kalau kamu menggunakan seperti menggunakan motor, itu sangatlah berbahaya. Karena dia akan digerakkan dengan cepat dengan motornya. Kalau kita tanpa arah, kalau kita tidak punya hati yang teguh di dalam Allah, motor semakin cepat berlaju, dia semakin berbahaya. Jadi kita takut akan Allah itu sangat penting. Dan juga memerintah dengan adil itu sangatlah perlu. Dengan adil, sepertinya kita mengerti, sepertinya tidak mengerti. Yang kita kenal dalam keadilannya itu tidak adil. Apalagi kita merasa kita orang yang disakiti, maka kita harus mencari adil. Tetapi sesungguhnya bagaimana yang dimaksud dengan adil kita tidak tahu. Tetapi kita hanya ingin merasakan yang perasaan kita yang tidak adil. Seperti merasa adil di masyarakat untuk menyelesaikan perkara hal yang tidak adil di masyarakat. Tetapi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan adil yang sesungguhnya kita tidak tahu. Kita kebanyakan menggunakan rasa orang yang menyakiti dalam menyelesaikan hal perkara. Adil hanya Allah yang tahu. Tetapi orang yang mendekat pada hati Allah, dia akan mengerti apa yang dimaksud dengan
adil dalam Tuhan. Seperti kita ingin langsung menyelesaikan orang ini, apakah itu hal yang sangat adil? Aku bisa menyelesaikan rasa dendam dalam hatiku, tetapi tidak terpikir orang ini di dalam tangan Allah, dia orang yang dipakai olehnya. Seperti Saulus menyerang gereja demikian. Tetapi Saulus mengangkat dia menjadikan berkat bagi gereja. Tetapi apakah dengan kekerasan menyelesaikan Saulus itu lebih adil? Ada kalanya kita menghadapi pertanyaan kita tidak jelas, hanya menggunakan perasaan kita sendiri. Kita hanya merasakan tidak adil dan perasaan. Tetapi keadilan Allah hanya Daud tahu memerintah atas rakyatnya. Sesungguhnya kedudukan yang lebih tinggi, lebih besar kekuasaannya, bahaya juga semakin banyak. Setan, serangan dari musuh, lebih lagi menyerang orang ini. Di tempat tinggi banyak juga juga orang ingin menggulingkan misaya Allah, seperti di Mazmur pasal 2. Lebih lagi dia harus tahu untuk takut akan Tuhan. Pada saat dia bisa melakukan demikian, di bawah dikatakan di ayat keempat, ada 3 gambaran. Sinar fajar di waktu pagi. Tadi pagi saya melihat di situ ada seorang pelajar, waktu dia pagi-pagi dia sudah memotret fajar pagi. Hari ini di musim gugur yang sangat indah, kalau kamu berjalan pulang, kamu akan merasa hawa agak sejuk. Sinar fajar di waktu pagi yang tidak berawan. Kalau pagi dipenuhi oleh awan, kamu akan merasa di dalam hatimu penuh dengan seperti kegelisahan. Seperti dikatakan orang Cina, yaitu pagi putih, pagi yang tidak berawan, dan sesudah hujan membuat kemilauan. Rumput seperti hujan yang membersihkan bumi. Keadilan yang seperti manusia dengan segala sesuatu, tidak ada halangan. Semua dilihat dengan jelas. Mengapa bisa dilihat ada awan gelap? Itu bukan tekanan kamu dan aku sendiri, tetapi awan gelap dalam kita tidak bisa membuka, dan seluruh masyarakat dan punya tekanan yang demikian, dan seluruh keluarga juga mempunyai tekanan yang demikian. Tekanan yaitu seperti menanam kegelapan di dalam hati kita. Tetapi orang yang adil, atau dia hati orang yang terbuka, dia tidak takut orang mengenal akan hati sanubarinya. Dia seperti sinar fajar di waktu pagi, seperti pagi yang tidak berawan, dan juga hujan yang membuat kemilauan. Tujuannya untuk menyuci pagi menjadi baru, udara yang sejuk, sinar matahari sesudah hujan. Semuanya itu Tuhan yang sanggup melakukannya. Dan menjadi raja bukan untuk keutamaan sendiri, dan juga agar keturunan berikut bisa berkembang. Jadi seluruh negara seperti rumput muda di tanah. Daud
menjadi raja yang tidak tertekan, seperti sinar Allah, seperti fajar di waktu pagi. Tetapi kita di sini seperti terhalang oleh kaca opik. Mungkin kita hanya 40-50% sinar matahari masuk, tidak seluruhnya 100% sinar matahari langsung dipancarkan ke sini. Jadi sinar Allah menyinari saya, mungkin yang saya pantulkan hanya sekitar 40-50%. Kita harus menjadi raja terang. Daud harus menjadi raja terang. Ayat kelima dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku seperti perjanjian kekal. Saya barusan melihat sejarah dari gereja seorang perempuan menulis surat untuk orang gerejanya, dan dia di situ juga mengaku bahwa di dalamnya ada kepahitan, tetapi di hadapan para jemaatnya dia orang yang terbuka, tapi dia mengaku di dalamnya ada akar kepahitan dan juga ada mengeluh di hadapan Tuhan. Surat ini membuat orang salut bagi pengikutnya. Dia katakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Apakah kita bisa bersungguh-sungguh dan jujur di dalam kehidupan kita? Hidup kita semakin nyata dan juga bisa membawa pengaruh. Ini pekerjaan dari Roh Kudus. Semua ini kalau awal dan terakhir terbalik itu tidak sejajar. Karena untuk bisa membawa pengaruh bagi orang, mengatakan kisah sendiri bukan hal yang baik. Tetapi Roh Kudus menjamah dia, membuat dia secara terbuka terhadap orang lain. Demikian menjadikan ini hal yang baik. Daud berkata, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Dia bukan 100% sinar fajar waktu pagi dan juga bukan 100% pagi yang tidak berawan. Ini mengatakan ini adalah akhlak dalam hidupnya, bukan orang lain yang mengatakan dirinya. Walaupun Samuel sangat berusaha untuk menunjukkan pada kita Daud yang sesungguhnya. Dia bukan Daud yang didandani, dia bukan Daud yang sempurna, tetapi Allah dengan demikian mengadakan perjanjian yang kekal. Mengapa raja ini merasa dia sangat kokoh, sangat tegar, dan bisa dipercaya, dan menerima perintahannya walaupun dia mengalami titik rendahnya? Dia berjalan dalam kekelamannya, tetapi tongkat Allah, sinar Allah tidak pergi darinya. Allah menuntun dia. Keselamatan adalah selamanya. Melewat perjanjian, mengikat perjanjian dalam hubungan ini. Jadi bagi kita saudara-saudari semua, kita setiap bulan atau setiap minggu, setiap hari di hadapan Allah mengambil perjamuan kudus, maknanya di sini. Bukan perjamuan kudus ada hal yang spesial atau yang aneh, yang ajaib akan terjadi. Tetapi kita mengingatkan bahwa Yesus dengan kita mengikat perjanjian yang kekal. Dia akan melampaui atas manusia kita, melawan akan kegagalan kita, melampaui kehidupan kita yang tidak tegar. Tubuh dan darah ini
dikorbankan untuk kita dan terpecah bagi kita. Agar kita dengan Dia ada hubungan yang kekal. Allah adalah gunung batu kita selamanya. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Ini perkataan Daud. Karena dia ada perjanjian yang kekal dengan Allah. Karena segala keselamatan, dia berharap kepada Allah. Pada saat dia gagal, pada waktu menghadapi serangan, karena Allah yang mengikat perjanjian dia terhadap keselamatan ini, dia tidak kecewa. Bukankah Dia yang menumbuhkannya? Daud sangat ingin penerus tatanya bahwa dia di dalam perjanjian dengan Allah. Dalam perjanjian dalam Daud, Allah akan memelihara keluarga Daud. Kita berdiri di hadapan Allah atau di hadapan Allah. Ayat ke-6 dan ke-7 mengatakan orang yang demikian, mengatakan orang yang dursila. Di Israel ada orang yang demikian. Kita membaca kitab Samuel juga kita melihat dia seperti rumput berduri, yang seperti duri yang dihamburkan. Rumput berduri ini juga menghalangi pertumbuhan tanaman yang lain, jadi itu dia dihamburkan. Dia bukan satu yang baik. Kalau ada orang mau memegang dia, di ayat ke-7 dikatakan tidak ada orang yang dapat mengusiknya kecuali dengan sebatang besi, gagang tombak. Tapi akhirnya duri ini akan dibakar habis dengan api neraka. Daud sebagai raja, dia sangat tahu duri ini akan dihabiskan. Jadi satu tema, anak yang benar mengikuti Allah. Daud, kita melihat kejujurannya, kesetiaannya terhadap dia dan rakyatnya. Dia setia. Atau mungkin ini penulis kitab 2 Samuel ingin menyatakannya. Dia tidak menutupi Daud seperti dicat putih untuk menghilangkan segala kekelamannya. Dia sangat jelas ditulis dalam kitabnya. Ditambahkan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Merendahkan diri, nyata. Bukan karena dia berjasa, dia berkenan bagi Allah. Seperti dia memindahkan tabut. Ada orang yang menjamah tabut, akhirnya mati. Kegiatan agama itu tidak membuatkan Allah berkenan. Seperti dia mau membangun bait suci, Allah berkata, bukan kamu yang mendirikanmu, karena melainkan anakmu, karena darahmu, tanganmu penuh dengan pertumpahan darah. Allah demikian mengadakan kegiatan dengan kita. Kita tidak boleh mengontrol Tuhan. Kita tidak boleh lewat agama kita mengendali Allah. Kalau tidak, maka Allah akan menjadi berhala bagi kita. Allah akan bisa kata, yes, but not this way. Allah akan berkata, yes, but not now.
Allah akan bisa berkata, yes but not you. Bait suci bisa didirikan, tabut bisa diangkat pulang. Tetapi di tengah-tengah hubungan dengan Allah itu harus dengan nyata. Allah bukan mengikuti doa kita, mengikuti otak kita melakukan sesuatu. Kita lihat di poin yang kedua ayat 8 sampai dengan 39. Di sini dikatakan nama-nama pahlawan-pahlawan Daud. Daud bisa menjadi seorang pemimpin. Dia bukan sendiri berjalan. Bukan seperti di film-film bagaimana satu orang menyelesaikan gangga para kelompok. Satu orang bisa memusnahkan satu kelompok gangster dengan penuh kekuatan menyelesaikan perekonomian yang tidak adil. Bukan. Daud menjadi raja karena Allah membawa pada dia banyak pemimpin-pemimpin padanya. Mengapa pada waktu akhir dari kita memberitahukan pahlawan-pahlawan ini? Daud bukan seumur hidup mengalahkan Goliat, tetapi dia di masa mudanya mengalahkan Goliat. Tetapi pada waktu dia menjadi raja, banyak orang gagah perkasa di sampingnya. Dan para pahlawan ini harus diingat. Mereka juga adalah hadiah yang diberikan Allah kepada Daud. Jadi menjadikan tema menjadi anak yang benar, yang merendahkan diri seumur hidup mengikuti Allah. Kita tidak mengandalkan diri kita melakukan segala sesuatu sendiri, tetapi kita perlu teman perang. Kita melihat para pahlawan di Daud yang ikut bersama dalam berperang. Ini boleh dibagi dalam dua bagian, dan bagian ini ada 3 triwira. Yang kedua 30 pahlawan. Ke-30 ini bukan jumlah yang tepat. Seperti di 39, pada saat dia menghitung sampai pada Uria orang Het, semuanya 37 orang. Sesungguhnya awal sampai akhir bukan hanya 39 orang, 37 orang, mungkin ada yang telah meninggal, tetapi ditambah dalam kelompokan termasuk 30 orang ini. Kita ingat Uria mati di medan perang. Ia dicatat, diingatkan di 37 orang. Pahlawan-pahlawan ini di depan ada 3 orang yang sangat penting. Di sini dikatakan ada triwira, pemimpin pasukan. Pertama dikarenakan yaitu Hak-Honi. Dia bisa sekaligus melawan 300 orang, tapi akhirnya tidak tercatat lagi nama orang ini. Mungkin dia telah mati di medan perang. Kemudian Eleazar anak Dodo, dia juga mengikuti Filistin waktu mengolok-olok orang Filistin. Dari 3 perwira yang dicatat, di sini dikatakan dia membunuh orang Filistin, tangannya sampai lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Pada hari itu Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang sangat besar. Di salah satu mengatakan keperkasaan orang ini.
tetapi kemenangan yang mereka raih karena Tuhanlah yang memberi kemenangan bagi mereka. Dua bagian ini kita harus sejajar dalam melihat orang harus berkorban. Tetapi bukan berarti manusia akan memberikan kemenangan yang besar. Semua itu karena pekerjaan Tuhan. Allah tidak bekerja, manusia bekerja tidak berguna. Seperti manusia bekerja, Allah tidak bekerja juga tidak ada gunanya. Jadi Allah berpadu dengan manusia dalam mengerjakan hal bersama, itu baru ada gunanya. Pekerjaan Allah untuk kita, pengorbanannya sangat besar. Kalau kita sedikit pun tidak mau melakukannya, bekerja, maka kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ini adalah Eliezer. 11 sampai dengan 12 mengatakan sama. Waktu dia berperang dengan orang Filistin, tentara melarikan diri, sama berdiri di tanah ladang, sehingga bisa mempertahankan ladang itu. Ditambah lagi satu kata, demikianlah Tuhan memberi kemenangan yang besar. Ketiga orang pahlawan dari Daud, mereka setia, mereka bertahan, mereka berkorban. Jadi 3 orang ini dicatat, diingatkan. Dan di belakang menyatakan ada 30 orang, dan 30 orang ini ada salah satu orang yang spesial. 30 orang pahlawan, 3 orang yang ternama. Bukan yang orang yang di awal 3. Dia termasuk dari 30 orang pahlawan itu. Kisah ini lebih awal. Mengatakan waktu dia di Adulam. Di Gua Adulam. Mereka masuk di dalam perkemahan orang Filistin. Mereka tidak bisa melewati ke Bethlehem. Bethlehem adalah kampung halaman Daud. Tetapi dia tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Di situ punya keinginan dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ini tempat dia bertumbuh. Dia tahu di dalam kota itu, di dekat pintu gerbang, di situ ada perigi. Dan sekarang dari hari pelariannya, dan kalau aku bisa memberi minum air dari kampung halaman itu sangat baik. Sesungguhnya Gua Adulam tidak jauh dari Bethlehem. 3 orang pahlawan ini mendengar perkataan Daud. Mereka pun menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang itu dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau minumnya. Dia hanya mengatakan keinginan dalam hatinya. Dia berkata, dia punya rumah tetapi tidak bisa pulang ke kampungnya. Tetapi tidak terkira 3 orang ini mengorbankan diri untuk Daud, membawa air dari Bethlehem untuk Daud. Daud membawa air itu tetapi tidak diminumnya, tetapi dipersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Satu tindakan yang di hadapan Allah. Maka katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Keinginan Daud menjadikan satu untuk
Tuhan dan persembahan untuk Tuhan. Dan terlebih lagi mendapatkan pujian. Pada saat kita membaca, pahlawan-pahlawan ini hanya nama dan juga perkara yang sangat jelas dan sederhana. Bahkan sebelum Daud menjadi raja, orang-orang yang pahlawan-pahlawan, orang-orang yang menyertai dia. Kemudian ayat 18 sampai dengan 39. Di sini menyatakan 30 pahlawan-pahlawan. Sebelumnya dikatakan 30 dari antara ketiga. Para pemimpinnya adalah Abisai. Abisai adalah adik Yoab. Salah satu dari saudara Yoab, ayat 24, yaitu Asael. Juga termasuk dari nama-nama pahlawan ini. Adakah kamu lihat nama Yoab tidak ada di dalam daftar ini? Yoab mungkin merasa dia sangat berjasa untuk mempertahankan kekerajaan raja, tetapi namanya tidak tertulis di dalam nama-nama ini. Tuhan melihat hati seseorang. Bukan karena jasamu, bukan karena kamu melakukan satu hal. Orang melihat manusia, melihat penampilan, tetapi Allah melihat hati. Daud dan Yoab seperti ada perselisihan sampai akhirnya Daud menulis nama-nama pahlawannya. Yoab tidak ada bagian. Waktu kamu melihat, adakah kamu merasa satu hal yang negatif, merasa tidak adil? Kita perlu Roh Kudus untuk menyucikan hati kita, sinar matahari di waktu pagi. Sedikit kegiatan kita melihat hati kita yang tidak bisa tenang. Kita akan untuk Yoab merasa tidak adil. Kita tidak percaya daftar nama dari Daud ini. Bahkan kita tidak percaya keputusan Allah. Di dalam hati kita punya kepahitan kita sendiri. Tapi nama-nama ini terpilih. Bukan nama yang sembarangan. Semua pahlawan ini tercatat, diingat ada alasannya. Yoab tidak diingat, juga ada alasannya. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Adakah Allah membawa kita dalam gereja ini sehingga kita bisa bersama dengan gereja ini untuk bertumbuh dewasa? Atau hanya untuk mendapatkan keselamatan sendiri? Yang kita inginkan adalah perkara kita sendiri. Allah lewat daftar-daftar nama ini agar kita merenungkan kerajaan Israel, kerajaan Allah. Bukan hanya hidup untuk diri sendiri, bukan hanya untuk diri sendiri membuat keadilan, tetapi yang kita cari yaitu kerajaan Allah. Allah ingin kita setia. Jadi kita harus dengan berani, jadi kita harus dengan setia. Dan kita bisa berkorban untuk kerajaan Allah. Mengorbankan diri sendiri. Dan kelompok dari pahlawan-pahlawan ini berkata untuk kita setiap orang dan juga untuk Daud. Dia bisa menjadi raja bukan hanya karena pilihan Allah, tetapi dia punya ketidakcukupan dia sendiri, kelemahannya sendiri, tetapi sesungguhnya Allah membawa banyak orang di sampingnya agar setiap orang bisa menggunakan dirinya sendiri, memberi untuk kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah kami. Engkau gunung batu di setiap kami semua yang bersaudara-saudari kami, bahkan setiap gereja. Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Ya Allah Israel, Allah Israel, gunung batu Israel, Engkau adalah Allahku. Tuhan, Engkau hadir di antara kami setiap orang dimanapun kami berada. Roh-Mu menerangi kami. Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Roh Kudus, Roh-Mu yang menuntun kami. Roh Kudus, buka telinga rohani kami agar kami mendengar suara-Mu. Roh Kudus, lebih dalam lagi menjamah-Mu, lebih dalam lagi menuntun-Mu. Roh Kudus, Engkau memberikan roh profetik-Mu, Engkau curahkan kepada kami setiap orang. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan firman-Mu kepada kami. Kami rindu. Roh Kudus, kami rindu akan Engkau. Lancana, bukalah telinga kami. Roh Kudus, Engkau menerangi kami dan melayanan kami. Di antara kami masih banyak roh kami kering, badan merasa lelah, bahkan di antara kami. Kamu merasa sangat jauh. Kamu merasa kecewa. Kamu merasa hidup penuh dengan kegelapan. Bahkan ada orang yang merasa, aku tidak ada masa depan. Roh Kudus, berilah harapan kepada kami. Sembuhkanlah. Ambil semua ketakutan. Ambil segala rasa terkucil, merasa kecewa, penderitaan, pemberontakan. Roh Kudus, Engkau curahkan kasih Yesus untuk menjamah kami. Terangilah kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Roh Kudus, Engkau berfirman, Engkau adalah gunung batu Israel sampai selamanya, Engkau tidak berubah. Ya Allahku, Engkau adalah gunung batuku. Ya Allah, kami berseru kepadamu, kami berharap kepadamu. Saudara semua, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Di dalam roh kamu bisa melihat Allah mengulurkan tangannya yang berlobang, mengambil semua kesusahan. Serahkan semua kesusahanmu pada Yesus. Serahkan kekecewaanmu kepada Yesus. Berikan keadaanmu kepada Yesus.
Ketidaksanggupanmu, penderitaanmu kamu serahkan pada Yesus, ketakutanmu serahkan kepada Yesus. Tangan Tuhan yang berlubang ada di tanganmu. Dikatakan, anakku, kamu bisa memegangku. Aku adalah gunung batumu. Aku mau mendengar seruan hatimu. Kesembuhan dari keselamatan ada di sini. Anakku, aku tidak melupakan engkau. Aku tahu akulah tempat engkau bersandar dan tempat engkau berseru. Engkau, harapanmu ada padaku. Akulah memberikan engkau dengan damai untuk berbaring. Akulah yang membaringkan engkau. Tuhan, beri kami iman. Segala kesusahan, kepahitan pergi dari kami. Roh Kudus, mohon engkau tolong kami. Tuhan, kami mau di dalam kasih-Mu, penuh dengan harapan. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami, dan Engkau membawa keluarga kami dalam kenyataan ini. Seperti di ayat kelima, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Tuhan, kami ingin mengikat janji kepada Engkau. Kasih-Mu, berkat-Mu menggenapi semua keluarga kami dan juga keperluan dalam keluarga kami. Mari kita menggunakan ayat kelima sebagai doa dan baca. Kita bukankah seperti ini keluarga Afri di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku semua perjanjian yang kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab itu, keselamatanku dan keluargaku dan segala kesukaanku dan keluargaku, bukankah Allah Engkau yang menumbuhkannya? Kita menggunakan ayat 5 untuk berdoa. Kita bersama berdoa. Saya hari ini Tuhan, Engkau menggunakan hal seru. Tuhan, sekeluarga diberkati, keluargaku diselamatkan. Tuhan, bukankah seperti itu
Engkau lakukan untuk keluargaku di hadapan Engkau. Engkaulah yang menebakkan bagiku dan keluargaku dengan suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin di dalam Engkau. Sebab segala keselamatanku dan keluargaku adalah darimu, dan segala kesukaanku adalah Engkaulah yang menumbuhkannya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, Tuhan, keluarga kami belum semuanya dalam terang. Kami ingin seluruh keluarga kami ingin seperti bersinar di fajar di waktu pagi. Kami ingin kami dan keluarga kami seperti pagi yang tidak berawan, dan sesudah haji bergembira seperti rumput muda. Tuhan, kami mengingatkan kami dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan ini ada perjanjian kekal yang tidak bisa diambil musuh dan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan kami dan keluarga kami perjanjian ini selalu terjamin dan kokoh. Dan Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami yang belum percaya. Tuhan Yesus, kami deklarasikan keselamatan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Engkau siapkan dan keselamatan-Mu ada pada keluarga kami yang kami rindukan. Engkau menggenapi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami memuji Engkau. Apalagi di hari Tuhan kami melihat pahlawan, nama-nama pahlawan dari Daud. Tuhan, kami setiap orang, kami juga mau masuk dalam pahlawan-pahlawan ini. Dalam nama pahlawan ini kami ingin menjadi pahlawan dalam kerajaan Allah. Tuhan, Engkau melihat hati manusia. Apakah seluruh kembali kepada Engkau? Saudara semua, kita mengadakan tindakan profetik. Pada saat hari ini kita mengangkat tangan kita, artinya kita bersedia berpegang pada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah kita letakkan di dalam hati kita seperti seorang pahlawan. Kita masuk di dalam roh. Di dalam roh kita deklarasikan kita menjadi pahlawan dalam kerajaan Allah. Saudara semua, karena kita ada bagian di dalam kita seperti seorang pahlawan di hadapan rajanya. Kita mengikat perjanji kita seluruhnya. Kita deklarasikan
Kita mengejar kerajaan Allah. Kita deklarasikan di hadapan Allah untuk bersama bertumbuh bersama kita. Kita adalah pahlawan kerajaan Allah. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami persembahkan diri kami untuk Engkau. Tuhan, kami lepaskan dunia. Kami mau berkorban untuk mengikuti Engkau. Untuk mengetahui hal kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Engkau memberikan jabatan Kau sebagai pastor dan nabi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati saudara-saudari semua dan juga staf gereja. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Setiap saat hidupmu diterangi oleh Roh Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan juga ada firman yang datang dari tahta Allah yang ada pada mulutmu. Setiap firman membawakan nafas kehidupan, pengharapan, kesembuhan, dan harapan. Pada saat orang mendengar firman yang dari mulutmu, hati manusia, orang akan bersuka cita dan merasa puas karena firman yang ada di mulut mendapatkan kesembuhan dan harapan yang tiada batas. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam hidupmu, dalam keadaan apapun. Bahkan kamu merasa walaupun dikelilingi oleh musuh, kamu selamanya tidak akan lupa Tuhan yang engkau percaya, yang engkau ikuti, yang engkau layani. Allah ini, Dia selamanya gunung batamu, gunung batu yang tidak akan goyah. Dia akan menjadi pelindungan bagimu dan keselamatan bagimu. Dan lebih lagi Dia yang membelahmu, memberikan kamu kemenangan dan kemenangan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Daud, pahlawan-pahlawan bukan hanya 30 orang, terus tertulis dan juga dan mendeklarasikan dalam nama Tuhan Yesus dalam pahlawan dalam kerajaan surga. Daftar-daftar ini selamanya juga ada bagian di dalam, kamu ada bagiannya. Selamanya ada namamu tertulis di situ. Namamu bukan hanya waktu kamu ditulis oleh Tuhan waktu masa kami hidup, tetapi di dalam keadilan tertulis, di dalam kekekalan dicatat oleh Tuhan. Bukan hanya kamu menjadi pahlawan bagi kerajaan Allah, tetapi di masa hidupmu yang apapun yang kamu kerjakan di dalam kekekalan akan Tuhan ingat dan tercatat, bahkan mendapatkan pujian dan kehormatan yang sangat besar. Anugerah Tuhan ada padamu di masa hidupmu. Kamu akan menjadi di mata Tuhan orang yang rendah diri, taat, menjadi anak Allah yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.